teman-teman, saat ini kami sudah berada di Kabupaten Banjarnegara dan kami akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Banjarnegara. Kalian pasti penasaran? Ikutin kita yuk! Museum Kailasa merupakan sebuah institusi menawan yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, memainkan peran penting dalam memelihara warisan budaya yang kaya di wilayah tersebut. Letaknya yang strategis di kaldera di kaki selatan Gunung Perahu dan lereng barat Gunung Unggaran memberikan makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Jawa kuno. Saat ini kami sudah berada di Museum Kailasa, tepatnya di seberang Candi Gatotkaca, Kecamatan Bantul, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, di sini kita akan melihat benda-benda koleksi yang ditemukan di dataran tinggi Dieng. Selain melihat benda-benda koleksi juga, kita juga akan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat di dataran tinggi Dieng pada masa itu. Ikutin yuk! Nama Kailasa berasal dari nama salah satu gunung tempat bersemayam Dewa Siwa. Nama tersebut diberikan pada bangunan museum karena masa Dieng kuno sangat identik dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa yang dapat dikenali dari peninggalan dan prestasi yang ada di candi-candi Dieng. Arca-arca Hindu atau Buddha yang ditemukan di dataran tinggi Dieng menggunakan batuan andesit, seperti arca-arca yang menjadi koleksi di Museum Kailasa. Semua koleksi peninggalan atau arca-arcanya menggunakan batuan andesit. Pemanfaatan batuan andesit ini pula dikarenakan batuan andesit mudah dipahat dan tahan akan pelapukan. Namun, batuan andesit ini memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga membuat hasil pahatan tidak mulus. Nah, di dalam Museum Kailasa ini terdapat berbagai macam jenis peninggalan gitu kan. Salah satunya arca yang sangat menarik perhatian gitu, yaitu arca Trisira, Siwa Trisira, yang dimana Trisira ini sangat menarik dan hanya ditemukan di dataran tinggi Dieng. Nah, yang menjadi istimewa dari arca Trisira ini karena dia tuh memiliki 3 kepala yang biasa dianggap sebagai Trimukti atau Trisira. Kenapa menjadi istimewa? Karena arca Trisira ini cuma ada di Museum Kailasa dan konon katanya arca Trisira ini menjadi arca tertua yang ada di Dieng. Di Museum Kailasa memiliki banyak koleksi arca yang dipamerkan. Ada beberapa klasifikasi berdasarkan arca pemujaan, arca hewan, dan arca hiasan. Arca pemujaan terdiri dari lingga dan yoni, arca Durga Mahisasur Mardini, arca Harihara, arca Siwa Trisira, arca Ganesha, dan arca Nandiswara. Klasifikasi arca hewan terdiri dari arca nandi, arca burung, kuda dilapik arca, arca singa. Klasifikasi arca hiasan terdiri dari fragmen kemuncak, kemudian ada arca kemuncak dan arca ratna. Dan masih banyak lagi arca-arca yang ada di Museum Kailasa.
Batuan andesit merupakan batuan vulkanik yang memiliki kandungan silika dalam jumlah sedang. Nah, di Museum Kayu Lasa ini arca-arca atau peninggalan-peninggalannya berbahan dasar batuan andesit. Di sini ada banyak sekali batuan andesit, berbagai macam batuan andesit, namun yang digunakan dalam pembuatan patung di agama Hindu Buddha itu adalah batuan andesit tua. Nah, di sini ada batuan andesit tua yang memang menjadi bahan dasar dalam pembuatan peninggalan-peninggalan arca-arca yang ada di Museum Kayu Lasa. Pada umumnya menggunakan batu andesit. Kenapa mereka menggunakan batu andesit bukan batu kali? Karena batu andesit itu lebih mudah didapat mengingat banyak letusan gunung di sini, dan kedua selain mudah didapat juga batu andesit ini lebih mudah dibentuk oleh mereka. Dan semua candi di dataran tinggi Dieng menggunakan batu andesit. Dan contoh candi yang paling terkenal dan yang lagi dipugar adalah Candi Sri Kandi. Candi Sri Kandi juga menggunakan batu andesit, tapi luar biasa Candi Sri Kandi itu ketika dipugar, dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri dari puncak candi ketika semua batu diturunkan dan diregistrasi oleh angka UNESCO, tiap keping batu satu pun tidak ada yang menggunakan sistem pengunci atau puzzle. Jadi hanya ditumpuk begitu saja. Kita lihat nanti dibuktikan di sana ya. Jadi luar biasa sekali Candi Sri Kandi itu. Candi Sri Kandi itu sebenarnya mempunyai relik 3 dewa. Di sebelah selatan Brahma sebagai dewa pencipta. Brahma itu dengan sikapnya Anjali Mudra. Anjali artinya telapak tangan, Mudra artinya sikap. Dalam agama Hindu, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak. Ketiga dewa ini disebut God. G untuk Brahma generator, O untuk Wisnu operator, and D untuk Siwa destroyer. Tetapi menurut cerita di India, atau tepatnya dimuat di dalam buku yang terkenal Profesor Dr. Veronica Iron, Hamilton London 1988, dengan judul bukunya Indian Mythology, nomor ISBN-nya International Standard Book number 06342859. Cerita tentang Brahma itu demikian. Brahma was born in one head only. He acquired 4 more heads in order not to lose sight of the female partners that he had created. Tetapi Siwa sangat marah, maka dipotong oleh Siwa, tinggallah 4 mukanya. Dan saya doakan Anda semua nanti siapa tahu bisa mengambil kuliah S2 atau S3 di London, dan jangan lupa mampir ke British Museum di London untuk melihat patung Brahma yang sangat indah di seluruh dunia dengan 5 muka di atas angsa, hasil curian dari India. Saya doakan bisa ke sana. Amin. Sekian sudah penelusuran kami di Museum Kayu Lasa. Seperti yang sudah ditunjukkan tadi, tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Kayu Lasa ini. Nah, benar sekali. Museum Kayu Lasa di sini arca-arca dan peninggalan-peninggalannya yang menjadi koleksi di Museum Kayu Lasa menggunakan bahan batuan andesit, yang dimana batuan andesit ini bisa membuat patung-patung yang koleksi dari Museum Kayu Lasa ini menjadi lebih awet dan tahan lama dari pelapukan. See you!